Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ومن سار على نهجه وتمسك بالسنة إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي وأخواتي أعزكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya, bersabar dari berbagai macam takdir yang ditetapkannya adalah bagian sifat atau sikap seorang mukmin dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketahuilah bahwa saat ini kita sedang mengekspresikan diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara mempelajari ilmu penunjang dari agama kita. Kita pun juga mengekspresikan sifat sabar di dalam perjuangan-perjuangan kita, proses pembelajaran atau proses bagaimana kita mempelajari dan memahami, mengerti dari ilmu penunjang dalam menuntut ilmu. Ilmu penunjang itu tidak lain dan tidak bukan al-lughatul arabiyyah. Maka dari itulah pada malam hari ini insyaallah taala meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dan bersemangat atas apa yang bermanfaat dari menuntut ilmu, kita akan lanjutkan perjuangan kita dalam memahami ilmu bahasa Arab ini. Mada darsunal an ya akhwati. Hari ini kita belajar masih dengan pembahasan durusul lughah. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala, Ustaz. Bala. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ummahati fillah sudah sampaikah kitabnya ummahat? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang belum memiliki kitabnya, buku Durusul Lughah, buku Kitabut Tasrif, ilmu sharaf, dan ilmu nahunya adalah Al-Muyassar fi Ilmu Nahwi. Ada yang belum memiliki? Ibu Dede sudah, Ibu Esa, atau Ibu Teta, apakah sudah memiliki kitabnya? Iya, karena banyak juga yang saya dengar ada yang belum sampai kitabnya. Ya, mudah-mudahan di sini di kelas D sudah memiliki semua kitabnya ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna ya ummahat? Sampai halaman berapa kita terakhir wahai ummahat? 76. Naam.
Fi safhati sitta wa sab'un. Di halaman 76. Ya. Terakhir bagian 3 ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Maka kita akan lanjutkan pada latihan yang keempat, ummahat. Nah, sedikit informasi bahwa saat ini kita lebih mempelajari tentang yang namanya ismul isyarah. Ya. Apa artinya ismul isyarah? Ada yang tahu? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Sahih. Ya, yang kita ketahui, kita sebutkan ya, yang kita ketahui kata tunjuk ada apa saja? Yang pertama, Hada. hadza. Ya. Yang kedua, untuk muannasnya apa? Hadihi. Hadhihi. Ya. Untuk dekat ya. Ini untuk dekat. Untuk jauh, apa untuk jauh? Zalika. 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 Untuk mudzakkar, muannasnya apa? Tilka. 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 Ya. Ini untuk tunggal. Jarak dekat ya. Jarak jauh, tilka. Ya. Nah, sekarang untuk banyak. Sudah pernah belum dibahas? Haulai. Yang itu kan Ustaz? Iya. Haulai. Mumtaz. Ada kan sudah pernah kita bahas ya? Haulai ini untuk mudzakkar maupun muannas sama. Ya. Kalau umat ingin buat kalimat begini. Haulai ini semua orang-orang muslim. Laki-laki apa bahasa Arabnya? Haulai muslimin. Kok muslimina? Waw dan Muslimun. nun. Muslimuna. Muslimun. Haulai muslimuna. Kalau ini semua orang-orang muslimah, perempuan, apa bahasa Arabnya? Haulai muslimah. Muslimat. Muslimatun menjadi jamak muannas salim. Haulai muslimatun. Nah, pakainya haulai juga untuk dekat baik mudzakkar muannas sama. Fahim tunan insyaallah. Untuk jauhnya Ustaz? Nah, belum selesai habis ini. Mohon bersabar, Ibu Dede. Ya. Nah, sampai di sini haulai bisa dipahami ya. Mau hadza, mau hadhihi, mau dzalika, mau tilka, mau mudzakar, mau muannas, dia menggunakan haulai apabila jamak. Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Untuk jauh ya, untuk jauh bahasa Arabnya adalah ulaika. Ulaika. Ya, ulaika. Ulaika itu sama dengan haulai, cuman bedanya untuk jauh. Ulaika muslimuna atau ulaika muslimatun. Mau dia mudzakkar, mau dia muannas, yang berakal ya. Kita bicara yang berakal nih. Oh, berarti berbeda ya dengan yang tidak berakal. Beda, ummahat. Kaidahnya beda. Ada kaidah lagi tuh, ummahat. Jadi yang kita bahas saat ini makhluk hidup yang berakal. Siapa makhluk hidup yang berakal? Manusia. Manusia dan Hewan, hewan. Sejak kapan hewan berakal? apa Ustaz? Gak apa-apa kan kita diskusi. Ya. Naam. Apa? Jin, ummahat. Masya Allah. Ya. Yang berakal itu jin. Yang kedua
Jin yang ketiga malaikah. Nah, jadi tahu wawasan kan, tahu ilmu bahasa Arab bisa merembet ya, merambat ke ilmu-ilmu yang lain ya. Manusia, jin dan malaikat adalah makhluk yang berakal. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya lalu kita buat kalimat ada jinnya. Ya ada yang begitu. Seperti ifrit. Ifrit ini kan iblis ya. Dari bangsa jin. Ya. Ada Jibril. Ada Mikail, ya kan? Ada berbagai macam berbagai macam malaikat. Fahim tunna insyaallah. Kalau jin ada mu'anas muzakkar juga nggak Ustaz? Ada, ya. Ada. Kalau di dalam beberapa kitab para ulama itu ada nama-nama jin. Ada nama-nama jin. Nah, itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jin dan manusia itu sama ummahat, cuman bedanya alamnya berbeda. Ya. Penciptaannya berbeda, alamnya berbeda. Kalau manusia diciptakan dari apa ummahat? Dari tanah. Dari tanah. Khata'. Tidak benar. Ya. Manusia, kita ini dari apa diciptakan? Dari saripati tanah. Ingat itu Nabi Adam. Ya, min turab. Ya, salsalin kal fakhar, ya. Dari apa? Dari saripati tanah, dari tanah liat yang dicampur dengan air, ya. Kita manusia, keturunannya itu diciptakan dari apa? Dari air yang Dari air mani. Air Iya. mani. Nah, ini harus diluruskan lagi ummahat, ya. Kita ini diciptakan dari air mani, makanya dalam ilmu fikih air mani itu tidak najis. Karena kalau dikatakan air mani najis, berarti kita manusia adalah zat yang najis. Ya. Nah, ini sedikit edukasi tentang ilmu fikih juga tuh ada masuk ke dalamnya. Nah, kalau jin diciptakan dari apa? Dari api. Minar, dari api. Ya. Cuman apinya berbeda dengan iblis. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. 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 Ya, ulaika itu untuk jauh ya. Dan mudzakkar muannas sama. Ulaikal muslimuna, ulaikal muslimatu. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan ummahat, hal min su'alin? Ya. Maafi soal insyaallah. Insyaallah Ustaz, maafin semua. Soal. Maafi soal. Ya, saya ummahat lihat di bagian 4 ya ummahat. Lihat baik-baik ya. Di bagian 4 perintahnya adalah asyir ilal asma'it taliyati bismin isyaratin lil qaribi. Ya. Nah, itu apa artinya ummahat? Ya, asyir isyaratkan kepada asma atau nama-nama berikut ya. Nama-nama berikut ya dan menggunakan isim isyarah. Isim isyarahnya untuk dekat ya, untuk dekat ya. Baik. Kita lihat di sini ada 3. Hadza, hadhihi dan haula'i. Ulaika belum karena untuk dekat terlebih dahulu. Ya.
Hadza untuk muzakkar, hadhi untuk muannats, haula'i untuk jamak baik itu muzakkar dan muannats. Dan ini sekali lagi mohon catatan, dengan catatan di sini di pelajaran kita kali ini yang berakal. Karena kalau yang tidak berakal seperti buku, pena, papan tulis, rumah, itu beda lagi kaidahnya Ummahat. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah paham. Insyaallah. Insyaallah. Ya, kita baca bersama-sama saja karena di sini ada dua orang ya. Kalau begitu satu-satu ya cukup bisa ya insyaallah Ummahat. Karena dua orang izin menyimak ya, dua Ummahat. Kita coba satu-satu ya. Dari Rokam Wahid silakan kepada Ibu Dede. Nah, Ustaz. Langsung jawaban. Hadza akhi. Sembari artinya. Ini saudara laki-laki saya. Ini saudara laki-laki saya. Hadza akhi sahih. Masya Allah. Syukran. Berikutnya nomor 2 kepada Ibu Dewi. Tafadhali. Hada ukhti. Ini Nah, saudara apa ukti? Ukti apa ukti? saudara perempuan. Hadihi Ustadz apa? Masya Hadihi Allah. ukhti. Ya, ini saudara Hadihi. perempuan saya. Ya, hadihi ukhti. Ini saudara perempuan saya. Sahih. Masya Allah. Syukran kepada Ibu Dewi. Berikutnya kepada Ibu Esa. Rakam salasah. Silakan. Itu mengikuti. Silakan. Ustadz Afwan lagi ngeloni anak gak pegang Oh iya. waktu. 6. La ba'sa bihi. Nggak apa-apa Ibu Esa. Pak Kita Ustadz. pindah. 6. La ba'sa bihi. Tidak mengapa. Kepada Ibu Teta. Sepertinya menyimak juga Ibu Teta. Coba kita pindah ke Ummu Musa. Iya Ustaz. Nah, Haula'i rijalun. haulai rijalun. Masya Allah. Ini semua artinya apa? Ini semua laki-laki, pemuda ya Ustaz? Para lelaki. Para lelaki. Para lelaki. Karena kalau pemuda bahasa Arabnya beda lagi, Ibu Ummu Musa. Ya. Naam, syukran kepada Ummu Musa. Kalau pemuda, pemuda itu bahasa Arabnya adalah al-fata. Jamaknya adalah al-fityatu. Ya, al-fityatu. Ya. Naam, itu para pemuda. Tapi kalau rijal itu para lelaki. Pria dewasa. Nah, sekarang kita berjamaah Ummahat sama-sama ya. Mohon yang bisa aktif dinyalakan mic-nya. Rakam arba'ah. Silakan langsung dijawab Ummahat wahid isnan salasa. Mudarrisuna haula'i mudarrisuna. Apa artinya mudarrisuna? Ini semua Guru. Ya, Para guru laki-laki. laki-laki, Masya Allah. Ya. Untuk menghilangkan rasa penasaran ya Ummahat. Mudarrisuna. Ya. Lalu profesi-profesi yang lain. Itu berakal dan bisa menjadi dua pilihan. Kalau enggak manusia ataupun jin. Nah ini sedikit tambahan wawasan ya. Bahwa jin juga sama seperti manusia. Ada gurunya, ada dokternya, ada pemuka agamanya. Ya. Baru dengar atau sudah tahu? Baru Baru tahu dengar Ustaz. Oh baru dengar. Subhanallah ya. Ini ilmu yang harus disampaikan ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali di antara kita, masyarakat kita masih percaya
kalau ada hantu, ada apa namanya, ada pocong, ada ini, ada itu gitu ya. Semata-mata yang menampakkan kalau memang benar-benar ya, menampakkan diri itu semata-mata adalah apa? Siapa? Jin. Jin iseng. Jin. Jin iseng itu sebenarnya nggak ada Ummahat. Ini harus diluruskan juga nih. Yang ada adalah jin yang diganggu oleh manusia, maka dia mengganggu manusia. Ya, karena diganggu jadi mengganggu. Contohnya buang air panas ya di dalam apa lubang selokan misalkan ya, ataupun ya tempat tinggalnya yang diganggu ya, maka kita di harus dengan apa namanya, bacaan Al-Qur'an, bacaan ruqyah untuk menghilangkan atau memindahkan jin yang ada di sekitar kita. Makanya itu perintah Nabi untuk baca surat Al-Baqarah di dalam rumah ya, atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an agar jin yang mungkin tinggal di rumah kita bisa berpindah, tidak mengganggu kita. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah fahimna. Iya, fahimna insyaallah. Atau kalau di masjid pernah lihat jin lagi sholat gitu ya. Nah, ya ada jin muslim pun ada, jin kafir ada, jin yang munafik juga ada ya. Bukan kita mengada-ada, dalilnya ada dalam surah Al-Jin ayat pertama ya, di mana Nabi berdakwah ke Taif dilempari batu karena menolak dakwah Nabi oleh masyarakat Taif, tapi ternyata dakwah Nabi diterima oleh kalangan jin yang ada di Taif. Bisa dilihat Al-Jin ayat pertama. Nanti bisa dicari suratnya ayat pertama. Fahim tunan insyaallah? Fahimna Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Berikutnya Ummahat. Rakam Hamsah sama-sama ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Tholibat. Haulai tolibatun. Tolibatun. Masya Allah. Haulai talibatun. Mumtaz. Artinya apa Ummahat? Ini semua Semua para para pelajar siswi. pelajar perempuan. Para pelajar perempuan. Sahih. Masya Allah. Para mahasiswi bisa juga ya. Baik. Berikutnya rakam sittah. Titik-titik ummi. Silakan. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadhihi Ummi. ummi. Hah? Ummi, hadhihi kenapa? Kan nggak ada ta marbutohnya. Kan mu'anas, Ustaz. Hah? Mu'anas. Oh iya, mu'annas sahih. Ya, karena ibu itu adalah seorang wanita. Wanita. Ya, kecuali di zaman Nabi Nabi siapa? Nabi Lut ya. Nah, ya, ibu itu adalah seorang laki-laki di zaman Nabi Lut alaihi salam. Zaman ini ada juga nggak? Ada. Ada Ada. lagi. Iya, makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar ternyata laknatnya. Kenapa? Karena di zaman Nabi Lut laki dengan laki. Tapi di zaman ini ya ada laki suka perempuan, sudah punya anak, tapi masih suka dengan laki-laki. Nah, kasus ini saya pernah menangani hal tersebut. Ya. Nah, ini jadi apa ya namanya, laknat yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena istrinya tidak mengetahui ya yang terjadi ya, sehingga eh, ketahuannya ketika melihat chat-chat yang mesra antara seorang laki-laki dengan laki-laki ya. Yang tadinya tidak ada curiga menjadi curiga. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita semua terhindar dari
laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya titik-titik abi. Silakan Ummahat wahid isnan salasah. Hadza Amin. Hadza abi. Ya, sahih. Ini ayahku, ya. Nah, kata abi juga seringkali salah kaprah Ummahat dalam membuat kalimat dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Ya, ketemu sama orang yang berjanggut jualan, lalu kita bilang, "Abi mau beli ini, mau beli itu." Salah. Memangnya yang jualan adalah ayahmu, ya ayah kita, bukan. Ini seringkali tuh, Umi juga sama, tukang nasi uduk dipanggilnya apa? Umi. Ya, Umi Zainab misalkan. Nah, Umi Kulsum gitu ya. Kalau memang KTP-nya nama Umi, nggak apa-apa gitu ya. Nah, Umi kalau ini kita melihat adalah penyimpangan bahasa ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau penyimpangan bahasa bukan masalah benar salah, ya, masalah kebiasaan. Ada ya. Oh, kalau penyimpangan salah sesat enggak. Kalau secara bahasa nggak ada yang sesat. Ya, penyimpangan bahasa ini sifatnya adalah karena ada kebiasaan, ya, adat istiadat, ya. Tapi harus diluruskan tetap, ya, Umi itu ayah ibuku, Abi artinya ayahku. Kalau mau manggil orang Abu, bapak, Ummu, ibu, ya. Afwan Ummu, Afwan Abu, ya. Seperti itu. Kalau mau pakai bahasa Arab, jangan abi, umi, seperti itu. Ya. Kalau suami manggil istri umi, boleh nggak? Nah, nggak boleh. Boleh. kenapa Ummahat? Nggak boleh menyerupai ibu kandung. Nah, kalau ibu kandungnya manggilnya ibu gimana? Hah? Misalnya ibu Dede dipanggil oleh suaminya Umi, tapi ibunya ibu Dede ya tidak dipanggil Umi, tapi panggil ibu. Gitu. Boleh nggak? Hmm? Ya. Hah? Dijelaskan aja Ustaz. Biar kita disuruh berdiskusi. Kalau salah, Eh, salah. Kalau Suami saya manggil ibu itu Umi, manggil saya ibu karena nyontohin anak-anak Ustaz. Iya, biasanya begitu, Ustaz. boleh nggak? Pertanyaan. Nah, Eh, itu boleh saya tidak? boleh nggak, Ustaz? Iya, dalam hal Tidak ini, boleh. dalam redaksi hadisnya itu adalah jangan sampai kita menjadikan pasangan kita itu seperti orang tua kita, ya. Artinya di depan orang tua kita nggak boleh, ya. Tapi kalau di dalam internal kita, apalagi kalau nama ibu kan macam-macam, ada ibu, ada mama, ada mami, ada umi, ada umah, ya. Nah, itu boleh digunakan. Hanya tidak boleh menyerupai atau bahkan di hadapan orang tua kita mengatakan hal tersebut. Ya, dikhawatirkan menyinggung perasaan ya orang tua kita. Nah, itu hukumnya masih di toleransi. Kalau sesama kepada anak boleh, ya. Kepada anak kita berbicara, oh Umi sama Abi mau berangkat dulu, ya, dan lain sebagainya. Itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu menisbatkan nama istri ke suami, itu nggak boleh. Ibu Dede punya suami namanya, ya ini contoh ya, jangan Ibu Dede, orang lain lah misalkan. Ada Zainab punya suami namanya Asep misalkan. Namanya Zainab Asep, Bu Asep misalkan. Nah, boleh nggak seperti itu? Itu Hah? itu Nggak ada ya boleh. kayak gitu, Ustaz, ya? Nggak boleh. Banyak. Tidak boleh. Banyak. Haram. Pakai binti aja. Nih ya. Nggak boleh.
ya. Itu biasanya sering tuh muncul. Namanya siapa? Namanya Fatimah. Fatimah Sulaiman. Sulaiman adalah suaminya. Fatimah Sulaiman. Nggak boleh, itu haram. Karena itu harus dinisbatkan kepada bapaknya. Ya. Meskipun itu nama panggilan. Oh, teman saya ada Ustadz namanya Zainab. Namanya Zainab Budi. Zainab Budi. Ya, Budi itu nama suaminya. Ya, dengan bangganya dia nuliskan atau menampakkan nama suaminya di belakang nama dirinya. Ya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya, dan berdosa. Banyak di luar sana. Semoga kita terhindar dari yang namanya dosa-dosa yang tanpa disengaja. Paham tunna insyaallah? Insya Allah, Paham. Pak. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nomor 8. Titik-titik tolibatun. Silakan dibaca Umhat. Haulai thalibatun. Tholibatun. Haulai. Haulai. Hadhihi Ustaz. Hadhihi tholibatun. Siswi. Iya, ya. Akhirnya saya tersesatkan jadinya. Hadhihi tholibatun. Ya, yang sahih. Karena mu'annas mufrad tunggal bukan jamak. Berikutnya rakam tis'ah titik-titik tobibatun. Apa artinya Umahat? Haulai. Tabibatun. Haulai tabibatun sahih. Masya Allah. Terakhir. Rakam asyarah. Wahid, ihnan, thalatha. Haulai Haulai. tujarun. Haulai tujarun. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Tujar artinya apa? Para orang kaya atau Pedagang. Para pedagang? pedagang. Oh, para pedagang. Masya Allah. Businessman sama juga ya. Wirausaha sama juga. Tujar, tajir. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Paham. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal. Mafi su'al. Ya. Taib. Lihat di bagian 5 Ummahat. Nah, ini bagian 5 menarik juga nih Ummahat. Tapi itu nanti bukan bagian dari tugas ya. Tugas Ummahat adalah mencari kata ulaika di dalam Al-Qur'an. Ya, haulai sudah belum dicari dalam Al-Qur'an? Belum deh. Sepertinya Belum ya? belum. Belum. Berarti Ummahat mencari haulai dan ulaika di dalam ayat Al-Qur'an biar lebih meresap di dalam hati ya. Kalau lagi masak diungkep gitu ya, lebih meresap ya. Sama seperti apa yang kita pelajari haulai, ulaika, kan kita belajar haulai udah ya, ulaika kan belum ya. Nah, agar kita bisa lebih mengerti, coba nanti cari di dalam Al-Qur'an. Haulai 1, ulaika 1 ya. Ada di juz amma, juz 30 ada. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau cari di tempat yang lain boleh, juz pertengahan juz atau awal juz juga ada. Ya, saya berikan bocoran sedikit, ada di dalam beberapa surat ya. Ayatnya bunyinya seperti ini. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Ya, nanti bisa dicari. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Ya, berkaitan dengan pelajaran kita, ya kita nggak usah buru-buru ya, pelan-pelan saja Ummahat. Yang penting kita bisa mendapatkan ilmunya ya secara perlahan tapi pasti. Daripada cepat tapi cepat lupa. Ya. Ya.
Hal min soal? ما في Pekan سؤال. depan, insya Allah di bagian 5, 6, ya, 5 dan 6 kita akan bahas. Lebih panjang kali lebar, insya Allah. Ya. Asmaul Isyarah, Ummahat coba lihat di halaman 78. Ya, 78 ada di dalam kotak ya Asmaul Isyarah lil Qarib. Nah, ini secara detail dijelaskan ya. Hadza talibun, hadhihi talibatun, mudzakkar muannas dalam tunggal. Sekarang dibuat jadi jamak sama haula'i juga, tulabun talibatun. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Allah. Insyaallah. Lihat di dalam kotak bawahnya Ummah, al-kalimatul jadidah. Jadi kita lihat al-kalimatul jadidah ya. Di situ ada kalimat yang pertama apa itu Ummah? Kalimat زوجوج. az-zauju. Az-zauju lalu sampingnya ada kata jim. Jim itu artinya jamak ya, disingkat. Jamak titik 2. Oh. Nah, titik 2 sampingnya titik 2 apa bacaan? واجب. Azwajun. Azwajun. Nah, jamaknya adalah azwajun. Jamak apa nih? Mudzakkar, muannas apa taksir? Taksir. Taksir, sahih. Tidak ada ciri-ciri mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, ada waw dan nun atau ya dan nun, dan tidak ada juga dalam jamak muannas salim. Az-zauj, apa artinya az-zauj? زوجي ada زوج. Suami. Nah, Suami ya Ustaz. betul, sahih. Ini yang biasa memanggil zauji, zauji, betul. Suamiku, betul. Zauji, gitu ya. Zauji, izin zauji sedang sakit misalkan, izin biasanya kan gitu ya. Nah, zauji. Ganti suamiku jadi zauji. Ya, tapi kalau ketemu sama suami manggil suami jangan zauji. Ya, istilahnya terlalu biasa gitu ya. Panggil dengan kata habibi. Ya, apa arti habibi? Kekasihku ya. Kekasihku, ya. Kalau lagi marah bolehlah zauji. Ya, kalau lagi marah, lagi sebel gitu ya, zauji gitu ya. Nah, kalau lagi baik gitu ya, perasaan baik habibi gitu ya. Kalau suaminya tahu artinya habibi adalah kekasihku, ya. Jamannya adalah azwajun, para suami. Sampingnya Ummahat, ada apa itu? Almar'atu. 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 Jim jamaknya apa? Nisa'un. Nisaun. Nisaun. Wah, ini luar biasa bedanya Ummahat. Almar'atu jamaknya nisaun. Almar'ah apa arti almar'ah? Perempuan. Perempuan, ya. Nabi pernah bersabda, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah almar'atus salihah. Ya, yang selalu memperbaiki diri. Wanita yang selalu memperbaiki diri. Nah, ini ada yang unik. Jamaknya kok bisa berbeda ya? Kenapa nggak almar'atuna atau almar'atu? Jadi jamak mu'annas salim ini jamak apa nih? Nisaun ini jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir, lebur dia. Dia benar-benar hancur. Berubah tunggalnya dengan jamaknya ya. Yang menyisakan hamzah saja yang sama ya kan? Huruf yang sama coba lihat. Huruf yang sama huruf apa? Hamzah saja Ummahat. Dari almar'atu jadi nisaun. Enggak ada lagi. Itu pun hamzahnya beda. Almar'atu adalah hamzah qata, ya, ada alifnya di bawahnya, di bawah hamzah. Nah, nisaun itu hamzah asli diakhiri nisaun. Ya, limadza? Kenapa demikian? Ya, apa sebabnya? Sebelum kita lanjutkan apa sebabnya, lihat lagi yang di bawah dalam kurung.
Al-mar'atu titik 2 biduni alif lam. Biduni itu artinya tanpa alif lam. Logikanya apa Ummahat? Al-mar'atu kalau nggak pakai alif lam jadi apa? Mar'atu. Mar'atun. Kan gitu ya, Mar'atun. mar'atun. Nah. Iya. Tapi Mim ya. Ternyata nggak begitu. Ditambahkan hamzah wasal menjadi imra'atun. imra'atun. Ya, beda jauh. Nah, kita bicara secara bahasa al-mar'ah itu dari kata ro'a yaro. Kata suku akar katanya ya. Akar katanya itu dari kata al-mar'ah itu dari kata ro'a yaro, artinya melihat. Ya. Maka wanita itu ya yang dimaksud dengan wanita adalah sesuatu yang dilihat dan yang melihat. Wanita melihat sekitarnya dan wanita dilihat oleh sekitarnya itu disebut dengan al-mar'ah. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hanya al-mar'ah dilihat dan melihat, wanita melihat sekelilingnya ya karena wanita itu cenderungnya melihat, menilai dari penglihatan lalu melalui perasaan. Sedangkan yang dilihat adalah ya para lelaki melihat para wanita ya. Nah, itu disebut dengan al-mar'ah. Juga diartikan al-mir'ah. Mir'ah itu mim berharokatkan kasrah jadi cermin. Ya, makanya ada istilah al-mar'ah kal mir'ah. Wanita seperti cermin. Wah, kalau lebih dalam lagi nanti waktunya habis ya. Itu dulu saja secara garis besar. Dan kenapa kata nisa? Nisa dari kata apa itu? Nisa dari kata nasa'a. Nah, artinya apa? Ya, masih eh, tidak tidak dibocorkan dulu ya. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, nisaun dari kata nasa'a. Ya, Ummahat nanti cari aja. Nasa'a. Ya, dari kata nasa'a yaitu nisaun. Ya, fahim tunan insyaallah. 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 Terakhir koribun. Koribun artinya apa koribun? Dekat. Dekat. Ya. Karib. Atau karib ya. Sahabat karib. Karib. Karena orang Indonesia nggak bisa ngomong kof. Jadinya ka. Dari bahasa Arab juga. Sahabat dekat. Sahabat karib. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri Ummahat? Maafi soal. Alhamdulillah, maafis soal. Baik ya, cukup insya Allah pada pertemuan malam hari ini. Mohon dicerna ilmu yang tadi sudah dijelaskan. Ya, catat dengan catatan yang rapi. Ya, pelan-pelan saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bulan Februari. Ya, jadwalnya apa bulan Februari? Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat masih ingat? Pekan pertama Durusulukoh, pekan Rasulullah, kedua itu Nahu, ya, kedua pekan ketiga Nahu, Sorof, pekan Sorof, keempat itu yang aplikasi aplikasi ke bahasa Arab Al-Quran di ya. Al-Quran. Sahih, Masya Allah. Disiapkan kitabnya, kita berharap semua sudah memiliki kitabnya di pekan depan. Ya, pekan depan masih Durusulughah, masih bisa. Pekan depannya lagi, ya, Nahu. Sudah memiliki semuanya kitab Nahu. Ya, kita harapkan demikian. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan, keistiqomahan, keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan dalam kesehatan kita, ya, dan seluruh keberkahan itu mudah-mudahan kita bisa dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ya, hadza ma aqul lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.